Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul pada sore hari ini ya Mbak Aziza. Sebelum itu kita memulai pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi Zidana ilma warzuqna fahma. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemana yang lainnya Mbak Aziza? Kok Mbak Aziza sendiri yang ada di kelas? Masih di kantin, Pak. Nggak dipanggil tadi? Kan kita sudah masuk ke jam mata pelajaran SKI. Jadi pada sore hari ini Bapak akan mengajarkan atau memberitahu tentang sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ada yang tahu Mbak Aziza? Organisasi apa itu? Mungkin Muhammadiyah. Nah, salah satunya ialah Muhammadiyah. Jadi di organisasi Indonesia terbesar Islam itu ada dua Mbak Aziza. Yang pertama ada Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU, dan yang kedua ialah Muhammadiyah. Tapi Bapak di sini akan menerangkan tentang biografi dan sejarah singkat tentang siapa pendiri atau tokoh dari pendiri organisasi Muhammadiyah ini dan sejarah singkat dari asal mula berdirinya organisasi Muhammadiyah ini. Oke, yang pertama, tokoh pendiri dari organisasi Muhammadiyah ini bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa Mbak Aziza? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Betul sekali. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai nama masa kecil atau nama kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir dari sosok kedua orang tua yang sangat alim, soleh dan solihah tentunya. Yang mana bapaknya bernama Kiai Haji Abu Bakar, yang mana beliau adalah seorang imam besar dari Masjid Kesultanan Yogyakarta. Yang kedua, ibunya yang bernama Nyai Abu Bakar, yang mana beliau merupakan anak dari seorang penghulu dari Kesultanan Yogyakarta. Baiklah, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan silsilah ke-12 yang mana bila ditarik silsilah keturunannya itu akan menyambung kepada seorang wali songo yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari sini bisa dimengerti Mbak Aziza? Baiklah. Kemudian pada tahun pada tahun 1883 ya, pada tahun ini beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana pada saat tahun ini beliau berumur 15 tahun. Beliau pada saat umur 15 tahun beliau menjalankan ibadah haji, yang mana pada zaman itu barang siapa yang menunaikan ibadah haji maka orang itu merupakan seorang keturunan atau orang yang berpangkat pada zamannya. Kemudian beliau pada saat setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1883, beliau mempelajari ilmu di Mekah kurang lebih selama 5 tahun. Jadi beliau itu belajar di Mekah kurang lebih selama 5 tahun untuk memperdalami ilmu agama kepada beberapa tokoh. Di antaranya ada Jamaluddin Al-Afghani, ada juga Muhammad Abduh, kemudian ada juga Rashid dan lain-lain sebagainya. Dari sini dapat dimengerti Mbak Aziza? Baiklah. Kemudian setelah beliau pulang dari Mekah yang mana telah belajar selama 5 tahun, yakni pada tahun 1902 beliau pulang. Akan tetapi pada tahun ini beliau diangkat menjadi takmir amin dari Masjid Kesultanan Yogyakarta.
Akan tetapi tidak berselang lama, yakni beliau menjabat sebagai seorang takmir amin kurang lebih selama 2 tahun, yakni pada tahun sampai pada tahun 1904. Kemudian dari tahun ini beliau menikahi seorang sepupunya sendiri, yang mana sepupunya sendiri bernama Siti Waladah. Maaf, namanya Siti Walidah. Maaf Mbak Aziza ya. Jadi Siti Walidah ini merupakan sepupu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Kemudian dari hasil perkawinan mereka dikaruniai oleh 6 orang anak. Ya, jadi setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kawin dengan Siti Walidah, beliau dikaruniai oleh 6 orang anak. Kemudian setelah beliau menikahi Siti Walidah, beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. ya, pada tahun 1912 beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah, yang mana organisasi Islam ini beliau mendapatkan sebuah cobaan secara terus-menerus, yang mana beliau mendapatkan penolakan atau mendapatkan sebuah hujatan atau intinya itu sebuah penolakan. Jadi banyak yang tidak terima kalau beliau mendirikan sebuah organisasi Islam pada masa itu. Baik itu dari keluarganya sendiri, bayangkan dari keluarganya sendiri yang mana itu harusnya mendukung. Akan tetapi di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan sebuah penolakan dari keluarganya sendiri. Kemudian selain dari keluarganya, beliau mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitarnya. Bahkan pernah dikatakan ada sebuah peristiwa yang mana beliau hampir saja terbunuh karena sebuah penolakan dari pembentukan organisasi Islam ini. Akan tetapi semua itu dapat beliau lalui dengan kesabaran dan ketabahan dari beliau. Sehingga pada tahun 1912 beliau mengajukan sebuah surat izin kepada pemerintah Hindia Belanda agar sebuah organisasi Muhammadiyah ini mendapatkan perlindungan dari pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Akan tetapi pada saat itu sebuah organisasi ini tidak dapat disetujui secara langsung dalam artian kontan. Akan tetapi harus menunggu kurang lebih selama 2 tahun, yakni pada tahun 1914. Pada tahun inilah sebuah organisasi Muhammadiyah mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Yang mana pada saat itu sudah jelas bahwa Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian pada tahun ini setelah berdirinya organisasi ini, pemerintah Hindia Belanda tentunya memberikan syarat kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah, yang mana mereka itu khawatir bahwasannya organisasi Muhammadiyah akan menyebar luas, akan berkembang dengan pesat. Oleh karenanya, pemerintah Hindia Belanda mengatasinya dengan syarat bahwasanya organisasi Muhammadiyah itu tidak boleh berkembang selain di daerah Kesultanan Yogyakarta. Jadi selain di daerah ruang lingkup Kabupaten Provinsi Yogyakarta ini, Muhammadiyah tidak boleh berkembang, tidak boleh bercabang kemana-mana. Jadi hanya pada daerah satu. Akan tetapi untuk menyiasati hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak habis pikir, melainkan mempunyai akal, yang mana ada beberapa kecamatan di daerah luar Yogyakarta ini yang mana Muhammadiyah membuka cabang. Maksudnya mendirikan sebuah cabang. Di antaranya ada di daerah Wonosari, Inogiri, dan lain-lain. Ya, untuk menyiasati agar pemerintah Hindia Belanda tidak mengetahui cabang-cabang dari organisasi Muhammadiyah ini, beliau mengganti namanya. Bukan nama Muhammadiyah, melainkan ada beberapa nama, yang mana diantaranya ialah menggunakan nama ada beberapa nama yang bernama singkatannya ini SAK,
SATF atau singkatannya dari Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Jadi ada sebuah organisasi Muhammadiyah di luar Yogyakarta itu memiliki nama SATF, yang mana singkatannya ialah Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Akan tetapi di dalamnya itu masih Muhammadiyah, namun di luarnya menggunakan nama samaran. Baiklah, dari hal ini, setelah berdirinya organisasi Muhammadiyah dan berkembang hingga saat ini, ya, beliau wafat, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada umur 66 tahun. Yang mana beliau lebih tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Ya. Jadi pada tanggal dan tahun ini beliau wafat pada umur 66. Akan tetapi pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam dalam artian menghargai perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh nasional, yang mana pada saat itu pemerintah memberikan sebuah SK Presiden RI yang pada nomor jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini diberikan sebuah penghargaan dan sebuah dasar-dasar penetapan, yakni nomor 657 tahun 1961. Jadi pada tahun ini, pada tanggal ini beliau didirikan sebuah ketetapan, yang mana yang pertama ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat. Jadi jasanya, yang mana beliau, maksudnya isi dari ini itu ada 4, Mbak Aziza ya. Jadi yang pertama saya bacakan, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan bertaubat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa dan ajaran Islam. Dan yang terakhir, organisasi Muhammadiyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sebagai sosial setingkat dan kaumnya. Jadi untuk yang nomor 4 ini menyangkut kepada Siti Walidah, yang mana istri dari beliau itu bukan sembarang orang, yakni Siti Walidah merupakan seorang tokoh nasional, yang mana Siti Walidah ini ialah merupakan seorang pendiri dari organisasi kewanitaan Muhammadiyah yang bernama Aisyah. Jadi Aisyah ini berisi dari perkumpulan seorang wanita dari organisasi Muhammadiyah. Jadi Aisyah ini masih berada di lindungan atau ruang lingkup dari organisasi Muhammadiyah ini, ya Mbak Azizah. Jadi dari sini apakah ada yang ditanyakan dari Mbak Azizah? Kira-kira pembentukan Muhammadiyah tujuannya untuk apa? Nah, jadi untuk tujuan dari pembentukan organisasi Muhammadiyah ini adalah untuk memurnikan atau mensucikan ajaran Islam pada zaman itu. Yang mana pada zaman dulu, pada zaman ini, pada tahun 1800-an, ajaran Islam pada saat itu yang mana diketahui oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ialah sebuah ajaran agama Islam yang ketinggalan zaman, yang mana dalam artian itu kolot. Jadi dalam artian ketinggalan zaman di sini adalah ajaran Islam pada saat itu masih menganut tradisi kepercayaan dari nenek moyang. Jadi beliau bertujuan mendirikan Muhammadiyah di sini adalah untuk memperbaiki hal tersebut, yang mana mengembalikan ajaran Islam yang dipelajari di Mekah, yakni pada saat itu beliau mempelajari bahwa agama ajaran Islam itu yang benar adalah agama yang menganut kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi bukan menganut kepada kepercayaan nenek moyang pada saat itu, melainkan menganut kepada kedua hal ini. Paham Mbak Azizah? Apakah ada ditanyakan lagi? Ya, baik. Jika tidak ada ditanyakan lagi, mengingat bahwasanya sudah sore ya.
Jadi Bapak akan menutup pada pembelajaran sore hari ini. Akan tetapi Bapak memberikan tugas kepada Mbak Aziza untuk menceritakan kembali sejarah singkat saja ya, sejarah singkat tentang berdirinya organisasi Muhammadiyah dan biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, bisa dimengerti Mbak Aziza? Bisa. Ditulis di kertas folio dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, oleh karenanya bila tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan menutup pembelajaran sore hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, nanti dibilangin ya ke anak-anak yang belum datang ya. Dibilangin bahwasanya nanti bisa diajarkan sedikit ya kepada mereka, dan nanti ceritakan bahwasanya Pak Azif di minggu depan meminta PR yang sudah dikerjakannya. Beritahu kepada mereka yang masih ada di kantin, masih ada di kamar mandi, di lapangan, di luar sekolah, nanti dibilanginnya. Cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.